awkward. No, no, no. Halo semua, kenalin nama gue Piwi, sering dipanggil Uni Piwi. Ini talk show pertama gue, jadi agak nervous, gitu ya. Tapi harusnya beriring dengan waktu yang berjalan, nervous ini akan hilang. Oke, sambil nyetrika ya. Karena pekerjaan ibu rumah tangga itu banyak, jadi kita ngobrolnya sama nyetrika aja. Kenapa sih sambil nyetrika? Karena gue tuh gak punya suatu waktu khusus untuk bikin konten gitu ceritanya. Jadi buat kamu yang gak tahu, yang nggak tahu lah, yang punya buat kamu yang nggak kenal gue di kehidupan nyata. Jadi ceritanya gue itu adalah seorang ibu rumah tangga. Gak usah tanya umur ya. Ibu rumah tangga yang karena pandemik ini jadi nggak bisa punya asisten. Ya, you know ya. Jadi semuanya harus dikerjakan sendiri, dan tentu saja harus dikerjakan dengan enjoy dong. Jadi ya gue enjoy aja sih selama ini. Terus suatu ketika, jadi waktu saat gue nyetrika, cuci piring gitu, kayaknya pas nyetrika deh, gue mendapatkan sebuah ide brilian untuk membuat konten ngobrol-ngobrol sambil gue nyetrika. Jadi gue tuh pengen banget bikin konten ceritanya, cuma aduh apa ya gitu. Terus waktu itu juga gak ada. Jadi btw tuh gue punya anak bayi berumur 2 tahun 2 bulan. Jadi susah banget untuk ditinggal. Sekarang itu dia ngerti kalau ini jam emaknya perlu nyetrika dalam kamar sendirian, karena kalau dia masuk tuh dia pengen pegang gitu setrikanya. Jadi sangat bahaya kan untuk balito. Jadi anaknya sedang nemenin bapaknya. Terus ya gitu, pikiran aduh pengen banget ya bikin podcast atau talk show gitu, karena masih muda. Gue tuh bisa dibilang sangat produktif bikin konten juga sih. Aku bikin musik terus bikin podcast, siaran radio, hal-hal gitu. Pokoknya aduh penuh kesibukan yang dibikin sendiri gitu kesibukannya. Terus ya gitu, jadi setelah jadi ibu rumah tangga tuh kayak aduh, gue tuh masih pengen produktif gitu, cuma waktunya tuh gak dapet. Terus setelah beberapa minggu, kayaknya 2 minggu deh gue tanpa asisten ini, jadi gue ngerjain semuanya sendiri. Gue itu agak berantakan ngomongnya, gak apa-apa ya, gue lagi ngetik. Gue tuh bilangnya susah multitasking sebenarnya. Jadi tadi sampai mana sih? Nyawat ya gitu deh. Jadi gue tuh punya kebiasaan nih. Kebiasaan gue adalah mengerjakan sesuatu yang kayaknya repeatable gitu. Gue harus dengerin musik biar semangat gitu. Kayaknya kayak bangun pagi, gue udah cuci piring gitu ya, tapi nyawa belum ngumpul gitu, gue harus dengerin musik yang
geduk gitu mencuci piring, dan apa ya, membuat gue bahagia gitu. Dan kadang-kadang tuh ada ide inspirasi yang gak jelas yang kadang tuh gak jelas sih datang. Gimana ya gue menjelaskan, jadi kayak aduh sayangnya gue lagi dengerin lagu apa, aduh pengen bikin kayak gini deh, aduh nih bassnya cakep banget deh gitu. Atau apalah gitu ya. Terus biar bisa mendengarkan musik mana-mana, jadi gue invest in this budget AWS. Jadi ya gitu lah, ini gue dapet ide brilian itu sewaktu gue nyetrika pencuci piring gitu, dan gue menemukan gem. I found that, bahasa Indonesia itu jelek banget. I found that nyetrika sama nyuci piring itu, atau nyapu, ngepel, dengerin lagu tuh kayak me time banget gitu. Wah, karena kayak hampir 24 jam anak gue tuh sama gue gitu, dan dia masih breastfeed gitu kan ceritanya, dan kedua tahun ini dia belum mau disapu gitu kan. Jadi apa namanya, it's not like I don't like the attachment, I love it. Tapi kadang-kadang apa sih, mama itu butuh me time kan, betul untuk orang Prancis nih réfléchir, untuk berpikir gitu kan, maksudnya untuk apa ya, kontemplasi ya Pak, kau ya gitu lah. Jadi intinya nih, gue mau ngobrol-ngobrolin aja ya, sama cerita gitu kan, cerita gibah juga boleh. Aduh, sudah lama tidak bergibah. Oh iya btw, kalau kamu mau komen-komen gak jelas di bawah, boleh dong kasih gue hint gitu. Umur kamu berapa, gender kamu apa, kayak main di IRC gitu, kayak 17F BDG. Tahuan ya umur gue. Jadi gak ada, gue pengen tahu aja audiens gue tuh siapa sih gitu. Ya kalau kamu mau aja sih komen, nggak jual apa-apa. Ya kamu juga itu comment section bisa jadi biro jodoh. Mungkin saya tambahkan status belakang, jadi 17F BDG single, misal. Mungkin tambah lagi belakangnya single, cari jodoh gitu, boleh. Kita mah bebas di sini ya, di lapak Unipiwi mah bebas. Gitu deh. Sebenarnya gue agak ragu sih untuk bikin ngobrol-ngobrol gak jelas ini, karena nggak tahu ya, gue tuh nggak terlalu nyaman ngomong di depan kamera sebenarnya, kayak biasa gitu. Gue lebih suka rekaman nyanyi gitu, lebih sukanya gitu sih. Bohong banget, padahal story muka semua, nggak, maksudnya bikin video-video serius gitu. Tapi ini karena nggak serius, jadi mungkin kayaknya gue bisa. Juga namanya acara ini apa bagusnya ya, nyetrika bersama Unipiwi, jalan kayaknya. Gimana kalau ngobrol gaje bersama Unipiwi, ngobrol gaje with Unipiwi. Oke, sedikit ngobrol gaje bersama Unipiwi. Jadi kalau kamu punya ide topik apa yang bakal kita omongin di ngobrol gaje bersama Unipiwi di episode selanjutnya, tolong leave your comment below. Udah kayak YouTuber benar sih. Jadi niat mau promosi, boleh kamu promosi gitu ceritanya.
Dulu waktu masih muda, gue itu kan tadi udah cerita ya, gue bikin musik. Zaman itu kayaknya di awal-awal gue publishnya di MySpace, terus MySpace nggak ada, terus SoundCloud ngehits gitu ya. Jadi ceritanya tuh gue tuh bedroom musician gitu dulu. Jadi kalau buat kamu yang mau dengerin lagu udah pilih udah ada di Spotify kok, jangan sedih, bisa langsung cari Kiwi in the Garage. Mau ngomong guys, apa sih yang berubah di kehidupan kalian selama pandemi ini? Kalau gue sih satu kayaknya budget kehidupan tuh berubah banget ya. Misalnya jajan ke mall itu, makan di restoran, belanja baju gitu ya, makeup tuh sekarang jadi hampir nggak ada. Masih sih jajan-jajan GoFood itu masih, tapi maksudnya jauh banget lah. Terus juga suami gue yang kerja di rumah, sejak kapan ya dia kerja di rumah? Kayaknya sejak 2 bulan kali ya, udah 2 bulan. Honestly sih gue ngerasa seneng ya, karena biasanya gue cuma berdua doang di rumah sama anak gue. Jadi tuh ketika laki gue kerja di rumah tuh kayak semuanya rame lagi gitu. It's a good thing. I think it's a good thing for him too, karena dia bisa main lebih lama sama anak gue, dan anak gue kayaknya lebih happy deh bokapnya di rumah gitu. Anak gue juga tipenya introvert seperti emak bapaknya yang gak suka kemana-mana, suka di rumah. Jadi kayaknya kita bertiga tuh happy banget di rumah. Jadi sejak kapan ya, kayaknya udah sejak Januari kita tuh udah gak pernah keluar rumah. Kenapa sejak Januari? Karena gue kan tinggal di Batam ya, jadi Januari itu kayaknya positif di Indonesia tuh belum ada ya kasusnya corona, tapi di Singapura itu mulai banyak kasusnya, dan kasusnya mulai banyak. Jadi gue nggak berani untuk keluar karena weekend itu isi kota Batam, mau Batam itu isinya turis Singapura, Malaysia, China, Korea, dari mana-mana. Jadi kayaknya enggak deh, kita undur diri dulu dari ruang publik sejak Januari gitu deh. Terus apa lagi ya yang berubah? Gue jadi lebih bisa produktif, dalam arti gue jadi bisa belajar masak. Mau gak mau kan, selama ini kan yang masak mbak, tapi setelah mbak gak bisa kerja lagi, ya udah mau gak mau gue harus bisa masak. Jadi ceritanya gue itu lupus banget soal masak, bener kayak gak bisa gitu, kayak nggak bisa karena nggak tahu ilmunya gitu. Dan selama ini juga gue agak males mencoba ya, karena masak itu panas. Enggak sih, tapi iya sih, maksudnya mungkin karena nggak dibiasain dari kecil ya. Jadi tuh ceritanya dulu waktu kecil, gue kan anak kedua nih, jadi yang ngebantuin nyokap di dapur itu biasanya gue gitu. Terus karena dapur kita kan kecil ya, maksudnya bukan yang dinding mana gitu, jadi mungkin kalau gue ikutan bantuin nyokap gue tuh kayaknya sumpah gitu.
nyokap gue pasti udah deh kamu beresin rumah aja gitu. Jadi akhirnya gue lebih seneng beresin rumah gitu daripada masak. Itulah ceritanya. Jadi karena si Unipiu ini sangat noobs dalam memasak, akhirnya gue mencari cara gimana ya biar gue enjoy masak gitu. Terus gue coba ubah mindset, jadi gue tuh senang banget belajar sesuatu yang baru. Jadi gue anggaplah ini sebagai suatu kesempatan yang baik untuk belajar hal baru, memasak. Dan karena gue orangnya tuh kalau masak ya gue kalau dalam masak tuh gue nggak mau masakan gue fail gitu. Maksudnya gue tuh mau ngasih makan laki yang mantu gue gitu kan, masa gue masaknya fail kan gak lucu gitu. Jadi gue cari cara gimana ya biar gue tuh kalau masak nggak fail gitu. Jadi ya udah, tadinya gue awalnya sih lihat-lihat YouTube gitu, kok rasanya tuh nggak apa ya, nggak tahu sih, kayak it's not like what I expected gitu. Terus juga mungkin yang video-video di YouTube tuh juga sebenarnya rasanya juga antah berantah, cuma looksnya aja yang bagus. Akhirnya gue menemukan sih, misalnya gue udah tahu ini dari lama sih. Gue tahu sebuah aplikasi yang namanya Cookpad. Jadi Cookpad ini adalah aplikasi di mana komunitas ibu-ibu berbagi resep masakan. Terus masakan siapa yang di-recook berkali-kali oleh orang lain gitu, ibu-ibu lain, itu ratingnya makin tinggi. Jadi makin tinggi ratingnya itu makin di atas lah dia. Tapi ini cuman untuk pet premium ya. Kalau kamu cari resep terus kamu langsung di displayin rating-rating yang tertinggi gitu resepnya. Jadi gue selama ini so far sudah hampir 2 minggu gue masak di pakai Cookpad itu, kayaknya gue gagal itu cuma 1-2 kali. Itu juga karena kebodohan gue. Misalnya kebanyakan ngasih lada, jadi gue pernah bikin kue tiaw terus ladanya kebanyakan, terus laki gue ngoncor-ngoncor. sorry jadi gitu. Jadi Cookpad menurut gue untuk yang noobs masaknya itu bisa jadi sebuah penyelamat. Cookpad premium kayaknya 49.000 atau 39.000 per bulan, buat gue sih worth it ya, karena gue jadi bisa belajar masak in detail gitu. Misalnya kayak selama ini tuh gue nggak tahu kalau tepung maizena tuh udah dikasih air gitu ya, Bo. So stupid. Jadi ya gitu deh. Jadi buat yang mau belajar masak, Cookpad premium resep anti gagal menurut gue. Terus paling yang berubah gue jadi lebih kreatif. Ya kayak gini lah, boleh lah ya gue dibilang kreatif, kayak bisa bikin video kayak gini. Finally sultan kan. Apalagi yang berubah ya, gue jadi pengen apa ya, jadi kayak punya target itu aja. After this pandemic I should master this. Ya yang jelas sih gue pengen setelah ini gue master dalam hal memasak, dan gue master at least basic Korean. Well, nggak bohong ya ibu-ibu, pasti masa pandemi ini adalah waktu yang tepat untuk nonton drakor. Jadi gue orangnya dulu gue tuh nggak mau sih nonton kebanyakan serial gitu. Paling kayaknya sebelum gue melahirkan gitu, pokoknya zaman
zaman dulu tuh kayak terakhir kali gue nonton drakor itu mungkin pas kuliah ya, terus habis itu baru gue mulai lagi nonton drakor 2 tahun yang lalu, itu pun setelah gue melahirkan karena kan udah begadang malam-malam, jadi kudu ada yang harus ditonton biar gue enggak mono-mono banget gitu ya sama nyusuin anak. Jadi akhirnya gue memulai nonton drakor lagi, tapi gue tuh dari dulu punya mindset, aduh ini nonton serial nih wasting my time. Tapi maksudnya itu gue ya, maksudnya gue gak bilang lu kalau nonton serial lu wasting, tapi maksudnya gue gitu, gue kayak aduh nonton serial kayak gitu tuh gue cuman nonton terus gue gak dapet apa-apa selain emang ceritanya bagus, hiburan. Jadi gue selalu kalau mau nonton serial itu enggak lah, gue mendingan bikin musik aja gitu, kayak gitulah. Jadi akhirnya gue nonton Korea, terus gue mikir aduh gimana ya biar waktu gue nonton Korea ini nggak sia-sia banget. Jadi gue start to learn Korean gitu pakai Duolingo aja, dan menurut gue it's a good way to learn gitu. Ya so far gue udah bisa kayak kalau nonton drakor tuh udah kayak ngerti mereka ngomong apa gitu, kayak I catch some phrases, some words gitu. Jadi menurut gue selalu ada cara untuk belajar sesuatu yang baru gitu. Kalau misalnya kamu suka nonton serial Inggris, Western, ya mungkin kamu niatkan juga untuk belajar bahasa Inggris kalian gitu. Atau mungkin kalau kamu udah jago bahasa Inggris mungkin lebih mungkin kalau kamu creative people mungkin bisa belajar tentang sinematografinya gitu. Kamu lihat gimana lightingnya apa gitu ya. There's always a way to learn something new ya sih. PB hari ini sangat wise ya. Apa lagi ya yang berubah di kehidupan gue selama pandemi ini? Mostly the same sih, karena emang sejak gue setelah melahirkan itu gue jarang kemana-mana, kayak di rumah-rumah aja gitu, nonton drakor, belajar Korea. Apa lagi ya? Nothing change so much. Yang menurut gue itu tadi baca, terus gue belajar masak, terus ya itu quality time with my family. Apa lagi ya? Jadi udah dulu kali ya kita ngobrol kali ini. Kalau kamu punya ada yang mau ditanyain atau mungkin ngebahas apa, gue sih terserah ya, mau bahasnya serius atau nggak serius, atau bukan sih mau bahas hal yang serius atau masalah yang ya receh-receh mah gue oke lah. Misalnya kalau serius mungkin mau ngebahas tentang animation production management, wah boleh, kita bisa bahas itu kalau ada yang mau. Atau kalau ada yang mau bahas programming language, why not? Atau ada yang mau bahas belajar bahasa Prancis bersama UNIPB, bisa. Apa aja sih, jadi atau mungkin bahas musik, atau bahas film, atau mau curhat juga boleh ya, gitulah ya. Kamu komen aja sih kalau ada yang mau diomongin, atau ya ngalor ngidul ngomong kayak gini juga seru. Apalagi ya, biasanya kalau YouTube kreator gitu ngomong apa sih di akhir-akhir? Oh ya, jangan lupa subscribe. Saya kan tombol subscribe, di mana tombol subscribe, tolong subscribe di mana saja tombol itu berada. Klik juga the bell, biar gue nggak bisa janji sih gue bikin ini berapa kali seminggu, tapi gue coba sih sekali seminggu gue bikin konten seperti ini. Jadi mungkin the bell will help you to help you to bahasa Inggris gue jelek banget sekarang, maksudnya gitulah, mengertikan maksudku. Oke, ya udah gitu aja dulu ya teman-teman. Makasih lo yang udah lama nemenin UNIPW nyetrika.
Dadah.